Halo Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Novi di channel YouTube IKAPI. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai aspek pajak atas jasa maklon. Di tengah tekanan efisiensi dan tuntutan fleksibilitas rantai pasok bahan baku, praktik bisnis seperti pemanfaatan jasa pihak ketiga berupa jasa maklon menjadi solusi strategis dan efektif bagi pelaku industri manufaktur tanpa harus membangun infrastruktur produksi. Pemanfaatan jasa maklon juga berkaitan erat dengan penyerahan jasa kena pajak atau JKP, sehingga atas penyerahan jasa maklon tidak terlepas dari pengenaan pajak. Ketentuan pemajakan atas pemanfaatan jasa maklon diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015. Konsep pemanfaatan jasa maklon. Berdasarkan pasal 2 ayat 4 PMK 141 2015, jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa atau disubkontrakkan, yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong pembantu akan diproses sebagai atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Dalam hal ini, dua pihak yang berkaitan dalam pemanfaatan jasa maklon, yaitu pengguna jasa maklon atau konsumen dan pemberi jasa maklon atau produsen. Adapun dalam transaksi jasa maklon, kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Dengan kata lain, perusahaan jasa maklon hanya memberikan jasa produksi, kemudian untuk bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, serta penentuan imbalan jasa setelah diatur oleh pihak pengguna jasa. Beberapa contoh kegiatan bisnis yang menggunakan jasa maklon adalah maklon skincare, maklon garment, maklon makanan dan minuman, serta maklon furnitur. Aspek peperjakan jasa maklon. Terdapat 4 jenis pajak yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa maklon. Pengenaan pajak atas pemanfaatan jasa maklon meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 15, dan PPN. PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Jasa maklon dikenakan PPh pasal 21 jika dilakukan oleh orang pribadi. Sementara dalam hal memberi jasa merupakan badan usaha, maka pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 23. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pemberi jasa dalam segala bidang yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa maklon, dikategorikan sebagai bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diterima oleh pribadi dari jasa maklon terutang PPh pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 atas bukan pegawai dilakukan dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A. Kemudian DPP untuk menghitung PPh pasal 21 didapatkan dari 50% dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto. PPh pasal 21 jasa maklon sama dengan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dikali 50% kali jumlah bruto. Sementara itu, tarif PPh pasal 23 yang ditetapkan atas jasa maklon adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Jumlah bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 23 adalah jumlah pembayaran jasa saja tanpa PPN dan tidak termasuk penyerahan material atau sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur atau bukti lainnya. PPh pasal 23 jasa maklon sama dengan 2% dikali jumlah bruto. Banyak yang menganggap bahwa jasa maklon baik yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek PPh pasal 23. Anggapan tersebut muncul karena jasa maklon tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 yang mengatur tentang jasa yang dikenakan PPh pasal 23. Jika dilihat kembali pada pasal 1 PMK 141 2012 terdapat klausa selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Klausa tersebut menunjukkan bahwa jika jasa tersebut telah dipotong PPh pasal 21, maka tidak termasuk dalam pengenaan PPh pasal 23. Dalam konteks jasa maklon, tidak ada pengecualian pengenaan PPh pasal 21. Sepanjang jasa maklon dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, penghasilan atas jasa tersebut menjadi objek PPh pasal 21. PPh pasal 15. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2002, PPh pasal 15 dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha
jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional untuk pembuatan atau perakitan produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri yang lawan transaksi berkedudukan di luar negeri dan merupakan afiliasi pihak dengan hubungan istimewa. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 KMK 543/2022, norma perhitungan penghasilan neto yang digunakan adalah sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct materials setelah mendapatkan penghasilan neto. PPh pasal 15 dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh atau tarif PPh badan. PPh pasal 15 jasa maklon mainan anak sama dengan tarif PPh badan dikali atau 7% dikali jumlah biaya tidak termasuk biaya bahan baku. Untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya tarif yang berlaku adalah 22%. Apabila diringkas, tarif efektif PPh pasal 15 jasa maklon mainan anak yang berlaku menjadi 1,54%, yaitu hasil dari perkalian 7% tarif norma dengan 22% tarif pajak terutang. Penyerahan jasa maklon termasuk ke dalam penyerahan JKP sehingga atas penyerahan yang dilakukan di dalam daerah pabean akan dipungut PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, penyerahan JKP yang dilakukan oleh PKP wajib dipungut PPN dengan tarif 12%, dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain. Nilai lain dapat dihitung dengan mengalihkan 11 atau 12 dengan nilai penggantian atau harga kontrak. PPN terutang sama dengan 11 atau 12 dikali 12% dikali nilai penggantian atau harga kontrak. Pemotongan PPN atas jasa maklon dengan tarif PPN 12% dilakukan atas penyerahan jasa maklon di daerah-daerah pabean. Dalam hal penggunaan jasa maklon diperuntukkan untuk digunakan di luar daerah pabean, maka akan dikenakan tarif PPN sebesar 0%. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, kegiatan ekspor JKP berupa jasa maklon dikenakan PPN dengan tarif 0%. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN atas ekspor jasa maklon yaitu nilai penggantian yang berlaku jika jasa maklon memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, spesifikasi dan bahan baku dan atau bahan setengah jadi disediakan oleh penerima ekspor JKP. Kemudian yang kedua, bahan baku dan atau bahan setengah jadi sebagaimana dimaksud di atas akan diproses untuk menghasilkan barang kena pajak atau BKP. Kemudian yang ketiga, kepemilikan atas BKP yang dihasilkan berada pada penerima ekspor JKP. Dan yang terakhir, pengusaha jasa maklon mengirim BKP yang merupakan hasil pekerjaannya keluar daerah pabean dengan menggunakan mekanisme ekspor barang. Itu tadi informasi seputar aspek pajak atas jasa maklon. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.